Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, kita melanjutkan pembelajaran kelas 8 tentang permasalahan menghitung lingkaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran yang ada di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang masalah menghitung lingkaran. Nah, menghitung lingkaran ini nanti ada 5, yaitu yang pertama adalah keliling, yang kedua adalah luas, yang ketiga nanti ada tentang permasalahan busur, yang keempat tentang masalah juring, dan yang kelima tentang masalah tembereng. Nanti pelan-pelan satu persatu saya akan jelaskan di dalam video yang akan berlanjut per harinya. Maka dari itu tetap di video sini. Baik, kita untuk pertama ini adalah tentang permasalahan keliling dan luas. Keliling dan luas lingkaran ini dalam rumusnya kita sudah mempunyai rumusnya ya. Rumusnya sudah dicari. Ini mohon maaf sekali lagi jika tulisan saya tidak sesuai atau tidak terlalu bagus untuk permasalahan penjelasan. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Baik, tentang permasalahan keliling dan luas lingkaran. Di sini kita langsung gabung saja karena rumusnya gampang ya. Rumusnya mudah, jadi makanya bisa kita selesaikan bareng-bareng. Tentang permasalahan menghitung lingkaran, yang pertama adalah keliling dan luas. Di sini kita sudah tulis rumusnya. Keliling itu untuk keliling lingkaran itu rumusnya di sini ada 2. Kalian bisa pakai, tinggal pilih yang mana. Yaitu yang pertama adalah pi, ini dibacanya pi ya, walaupun memang kayak huruf R besar atau kayak huruf T. C bukan, ini pi ya. Mohon maaf sekali lagi tulisan saya seperti ini, sekali lagi mohon maaf. Ini dibacanya pi dikali D, pi dikali D, pi D, atau bisa juga kalian bisa menggunakan rumus 2 dikali pi dikali R. Nah, ini enggak ada tanda kalinya memang. Di sini untuk pembelajaran selanjutnya memang kalian jarang menemukan tanda kali. Karena kalau kalian menemukan tanda kali itu nanti takutnya disamakan dengan huruf X karena kita sudah masuk aljabar. Jadi makanya tanda kali ini langsung dihilangkan. Jadi kita tidak menggunakan tanda kali banyak-banyak begitu. Jadi kita ulangin lagi. Untuk keliling ini sini rumusnya adalah pi dikali D, atau bisa juga kalian gunakan 2 dikali pi dikali R. Ini sama saja ya, tinggal pilih. Nah, tapi saran saya lebih baik kalian menggunakan yang pi dikali D. Lebih baik menggunakan yang lebih baik kalian menggunakan yang 2 dikali pi dikali R. Ini yang saya bulati. Mohon maaf ya, omongan yang pertama salah. 2 dikali pi dikali R. Yang paling enak yang ini. Kalian mengerjakan pakai yang ini ya. Selanjutnya yang kedua, rumus luas. Apa rumus luas lingkaran? Rumus luas lingkaran adalah ini bukan setengah ya, 1/4. Mohon maaf. Ini 1/4 pi dikali D pangkat 2. Ini 1/4 dikali pi dikali D pangkat 2. Atau bisa juga mengerjakannya pi dikali D pangkat 2 nanti dibagi 4. Itu bisa. Cuma di sini agak sulit memang kalau memakai D. Nah, saya makanya untuk luas saya lebih merekomendasikan yang ini, yaitu pi dikali R pangkat 2. Pi dikali R pangkat 2. Nah, di sini saya tulis penjelasan bahwa pi ini tuh yang seperti ini dibaca sebagai pi, PHI, pi ya. Pi itu berapa nilainya? Pi itu nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Jadi pi itu lambang ini tuh angkanya adalah 22/7 atau 3,14. Jangan diganti dengan angka yang lain. Nah, 22/7 atau 3,14 ini punya sebuah syarat, punya sebuah pemakaian, punya sebuah aturan pemakaian. Nah, 22/7 ini kita bisa pakai apabila jari-jari atau diameter itu merupakan kelipatan 7. Atau kelipatan 7 itu maksudnya angka yang bisa dibagi 7. Nah, jika R-nya, jari-jarinya
atau diameternya bisa dibagi 7 atau dia merupakan perkalian 7, kalian lebih baik menggunakan 22/7 ya. Akan tetapi jika bukan kelipatan 7, jika dia merupakan tidak bisa dibagi 7, jika dia tidak bisa dibagi 7, kalian bisa menggunakan di sini 3,14 ya. Jadi kalau misalnya 3,14 ini digunakan jika pi r jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7. Nah, nanti menghitungnya pun berbeda. Menghitung dengan menggunakan 22/7 dan dengan menggunakan 3,14 itu caranya nanti berbeda. Oke. Kita lanjut, yang kedua ada D. D itu apa artinya? D itu seperti kemarin di unsur-unsur adalah tentang artinya adalah dibacanya diameter. Nah, kalau kalian pengen memakai rumus dengan menggunakan diameter, di sini cara mencari diameter itu jika ada soal diameternya belum ketahuan, kalian bisa mencari diameternya. Bagaimana cara mencari diameternya? Yaitu cara mencarinya dengan cara 2 dikali R atau 2 dikali jari-jari ya. Itu cara mencari diameter. Nah, selanjutnya R itu dibaca sebagai jari-jari. Apa itu jari-jari itu? Kalau misalnya di sini kalian memakai yang rumus yang pakai jari-jari ini yang saya rekomendasikan, yang saya sarankan, memang kalian saya sarankan menghitung dengan seperti ini ya, dengan menggunakan ini. Jadi di sini mencari jari-jari rumusnya adalah tinggal diameter dibagi 2. Nah, baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nanti kita menghitung sama-sama ya. Di sini kita ada soal, di sini contohnya adalah ada angka 7. Nah, ini kira-kira kalau dalam unsur-unsur lingkaran ini namanya apa? Begitu, kita ulang. Baik, kita di sini kita jawab. Di dalam soal ini ada sebuah lingkaran dari tengah ke ujung 7 cm. Coba tentukan keliling dan luasnya. Ya, jadi nanti keliling dan luasnya kira-kira berapa begitu. Ya, nanti kita tinggal hitung. Nah, di sini kita jawab ya, kita jawab silakan. Nah, di dalam perjawaban di sini kita seperti biasa dalam menentukan jawaban kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Dalam soal ini yang diketahui adalah angka 7. Angka 7 itu apa? Nah, angka 7 dalam unsur-unsur itu disebut sebagai jari-jari, betul. Disebut sebagai jari-jari, maka dari itu yang diketahui adalah jari-jari atau R. Jari-jari itu berarti di sini angkanya 7. Nah, karena yang diketahui adalah jari-jari, maka dari itu kita memakai rumus yang jari-jari saja ya. Kita pakai rumus yang jari-jari saja. Baik, yang pertama yang keliling dulu. Yang keliling di sini kita gunakan rumusnya. Rumusnya keliling tadi adalah di sini rumus keliling kita pakai adalah 2 ya, dikali pi dikali R. Baik. 2 dikali pi dikali R berarti bagaimana? Berarti 2-nya kita tulis aja 2 dikali pi. Nah, pi-nya kita lihat dari si R. R-nya tadi kan 7. Kalau R-nya 7, apakah 7-nya bisa dibagi 7 apa enggak begitu? Nah, kenyataannya 7 itu ternyata kelipatan 7. Karena 7 bisa dibagi 7 atau kelipatan 7, maka dari itu kita memakai di sini adalah pi-nya yang 22/7. Sehingga jadi maka dari itu di sini rumusnya 2, pi-nya kita ganti 22/7 ya. 22/7 dikali 7. R-nya tadi 7. Nah, ini tanda titik ini dikali ya. Ini tanda titik itu artinya kali. Nah, di sini kalau memakai pi, pengerjaan yang pertama adalah kalian bagi. Mana kalian bagi? Apa kalian bagi? Yang kalian bagi adalah R-nya. Nah, tadi kan R-nya 7 ya. R-nya di sini kita coret dan 7 di bawah ini kita coret. Ini kita bagi. Ini dibagi ya. Tapi dibaginya mulai dari sebelah kanan baru ke bawah begitu. Jadi 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 jadinya 1. Nah, berarti di sini kalian mengerjakannya tinggal 2 dikali 22 dikali 1. Nah, berarti tinggal 2 kali 22. 2 kali 22 jadinya 44. 44 dikali 1 jadinya 44. Nah, maka dari itu di sini berarti kelilingnya dalam lingkaran ini adalah 44 cm. Oke, itu ya. Yang selanjutnya yang luas.
Untuk luas di sini sama rumusnya tadi, kita menggunakan yang jari-jari, yaitu pi dikali R pangkat 2. Oke. Pi dikali R pangkat 2. Nah, di sini kalau tadi karena kita memakai pi-nya 22/7, berarti kita tinggal ganti saja. Berarti di sini 22/7 dikali R pangkat 2 berarti 7 pangkat 2. Nah, 7 pangkat 2 ini kita nggak usah nulis 7 pangkat 2, nggak usah. Kita nulisnya dijabarkan aja. 7 pangkat 2 artinya 7-nya ada 2. Nah, berarti 7 dikali 7. Begini aja biar lebih gampang. Kalau kalian memakai pangkat 2 nanti takutnya agak rumit gitu, menentukan pangkat 2-nya dulu. Jadi makanya ditulisnya begini aja. Nah, selanjutnya di sini kita seperti biasa kayak tadi. Pertama kita bagi dulu, nih terserah mau yang mana. Di sini kita bagi aja dulu ya, kita bagi sehingga di sini ketemu tadi hasilnya 1. Di sini kita bagi. Jadi tinggal di sini 22 dikali 1 dikali 7. Nah, berarti tinggal 22 kali 1 22, dan 22 dikali 7 berarti tinggal 22 dikali 7. 22 dikali 7. Oke, 22 kali 7, 7 kali 2 14 1, dan 7 kali 2 14 tambah 1 15. Jadi hasilnya 154 cm. Nah, kalau luas tambahin pangkat 2. Itu ya untuk nomor 1. Nanti kalau misalnya tidak jelas atau kurang lengkap, tolong diulangi saja di videonya. Kita lanjut untuk nomor 2. Nah, bagaimana nomor 2? Sama nomor 2. Nah, di sini kalau nomor 2 garisnya penuh tuh. Nah, gimana kalau garisnya penuh? Ini tadi salah ya angkanya ya. Saya salah naruh angka. Nah, di sini kita jawab seperti biasa ya. Dalam kita jawab. Nah, seperti biasa kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Nah, dalam soal ini yang diketahui yang ada angkanya adalah angka 10. Angka 10 ini ada di garis dari ujung ke ujung. Kalau dari ujung ke ujung disebut sebagai diameter. Diameternya berapa? Diameternya tadi 10. Nah, karena kita tadi, saya ulangi lagi, saya lebih menyarankan pakai rumus yang ini. Kan kita pakai jari-jari ya di sini. Karena lebih menyarankan pakai jari-jari, sedangkan di soal ini adalah yang diketahui adalah diameter, maka dari itu di sini kita cari dulu jari-jarinya ya, karena lebih gampang pakai jari-jari. Nah, di sini tadi jari-jari itu rumusnya kita sudah tahu, rumusnya di sini sudah ditulis. Rumus mencari jari-jari itu adalah tinggal diameter dibagi 2. Nah, berarti di sini 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Nah, maka dari itu nanti kita pakai jari-jarinya adalah 5. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, keliling. Keliling berarti di sini, kelilingnya berarti di sini tadi rumusnya tadi adalah 2 pi dikali R. Nah, berarti 2 kita turun, pi-nya kita melihat dari R, R-nya adalah 5. 5 enggak bisa dibagi, 5 enggak bisa dibagi 7. Karena 5 enggak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. Berarti 3,14 dikali R-nya tadi 5. Nah, kalau di sini, kalau tadi kita dihitung di sini pakai 22/7 kita bagi dulu. Kalau di sini kita nggak ada yang kita bagi-bagi ya, jadi semuanya langsung kita kali. Nah, di sini saran saya dalam mengerjakan perkalian ini kalian kali dulu yang ini ya. Kalian kali dulu yang ini. Baik, kita kali dulu ya. Atau kalian bisa juga kali dulu angka yang biasa nih, angka yang normal. Cuma kalau saya menyarankan tapi kali yang ini dulu kalau dikeliling ya. Jadi 2 kali 3,14. Nah, ini pasti 2 kali 3,14 itu pasti 6,28. Ini pasti ya. Jadi jangan berubah-berubah. Jadi kita kerjain dulu 2 kali 3,14 6,28 dikali 5. Nah, tinggal kita hitung 6,28 dikali 5. Ini kita hitung sama-sama ya. 8 kali 5 44. 5 kali 2 10 tambah 14 1. 5 kali 6 30 tambah 1 31. Berarti karena di sini komanya ada 2, berarti di sini komanya ada 2. 1 2 3. Nah, berarti di sini hasilnya 31,4. Oke, itu ya. Kalau kurang paham nanti tinggal dilihat lagi di video ulang. Selanjutnya yang luas. Yang luas sama rumusnya tadi adalah pi
dikali R pangkat 2. Berarti di sini pi-nya adalah tadi sama kayak kita tadi ya, 3,14 dikali R pangkat 2. Berarti R-nya tadi 5, berarti 5. Kita jangan pangkat 2, kita nulis 5 kali 5 begini. Oke. Ya. Kalau tadi dikeliling, kalau bisa kita ngerjain yang angka ini dulu depan. Nah, kalau misalnya di sini kita mengerjakan yang belakang dulu kalau bisa ya. Jadi di sini 3,14 dikali 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25. Nah, berarti di sini tinggal 3,14 kali 25. Nah, di sini kita hitung 3,14 kali 25. 3,14 kali 25 di sini adalah 5 kali 4 22. 5 kali 1 5 tambah 2 7. 5 kali 3 15. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2 dan 2 kali 3 6. Tinggal kita tambah 0 5 1. 1 tambah 5 6 8 dan 1 tambah 7. Komanya ada 2, komanya ada 2. Oke, jadi hasilnya 78,50 cm pangkat 2. Atau ini nolnya kita coret aja, nggak apa-apa. Ya, demikian untuk penjelasan untuk masalah menghitung lingkaran ini. Nanti untuk permasalahan soal akan dikirim gambar via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.